di Malaysia itu sudah ada kasus-kasus virus ini. Jadi this virus is not a joke. Everybody will have the impact on this kind of things. Dan banyak daripada kasus-kasus ini adalah terlibat dengan beberapa, pada permulaannya itu terlibat dengan kluster tabligh dan juga turis daripada seluruh Cina yang datang ke Malaysia. Ya. Jadi ini intisarinya pada 25 itu detected travelers dari Cina yang datangnya melalui Singapura, ya, yang masuk melalui Singapura ke Malaysia, dan inilah bermulanya outbreak COVID di Malaysia. Dan by 16 Mac itu semua negeri di Malaysia sudah mulai mengalami keadaan tersebut, ya. Dan kita sebagai kalau di tempat saya, ya, kalau kita ini tidak nunggu-nunggu bantuan dari kerajaan, kita langsung saja lakukan apa yang bisa dilakukan, ya. Jadi pada permulaan Februari itu, karena sudah Januari yang diambil kasus yang pertama, jadi awal Februari itu kita sudah bertindak melakukan pelbagai educational brochures dan session untuk staff dan juga community. Jadi apoteker kalau di sini memang mengambil peran yang sangat tinggi dalam arti kata memberikan education kepada publik. Ya, kita menyediakan brochure-brochure dan kita juga melakukan session-session untuk bukan hanya staff tetapi juga komunitas di sekeliling institusi kita, ya. Dan salah satu daripadanya adalah kita memulakan mengadakan itu drive-thru pharmacy. Kita tidak face-to-face consultation tidak dilakukan lagi, tapi melalui drive-thru where the patient will be in the car dan kita cuma berkomunikasi melalui pakaian yang PPE yang lengkap dan berbicara dengan patient tentang ubat-ubatan yang diambilnya. Ini adalah untuk avoid face-to-face communication, ya. Dan kita juga sendiri menyediakan PPE kita sendiri. Kita nggak minta bantuan dari kerajaan. Kita hasilkan dengan kita punya sendiri. Kita sediakan hand sanitizer, face shield, dan pelbagai requirement yang dilakukan. Ini perlu karena kalau kita hanya nunggu kerajaan untuk memberikannya mungkin tidak mencukupi untuk semua, ya. Dan ini merupakan antara brosur-brosur yang kita sendiri keluarkan dan kita edarkan ini untuk semua masyarakat di sekeliling daerah ini untuk kegunaannya, ya. Ini adalah pandu lalu drive-thru untuk outpatient di IPPT. Jadi mereka mengambil bekalan obatnya melalui drive-thru, tidak melalui pharmacy direct face-to-face. Dan ini adalah informasi yang kita sertakan untuk pasien yang datang untuk mengambil obat itu supaya mereka memahami apa itu COVID dan sebagainya. Dan kita juga buat brosur dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Malaysia. Ya. Dan ini adalah cara-cara bagaimana susulan untuk apoteker menyusun atur bagi pasien yang mau mengambil obat di tempat kita. Ini menunjukkan ini semua pakar-pakar, ya. Bukan perawat saja tapi doktor pakar juga sit down together with us. Kita prepare PPE sendiri. Kita sebagaimana yang saya bilang tadi tidak ada kurang bantuan daripada kerajaan karena kerajaan lebih fokus kepada hospital yang lebih besar yang COVID, tapi di kita menyediakan peralatan kita dan juga PPE kita yang sendiri, ya. Jadi kita lihat di sini semua orang berganding bahu untuk menghasilkan kejayaan bagi PPE dan kita juga at the end of the day kita sediakan sendiri bersama-sama saya ini semua apoteker dan juga dokter-dokter pakar dalam Institut Perubatan dan juga Pergigian Termaju. Ini saya dan ini adalah apoteker, ini adalah dokter, perawat dan juga dokter pakar, ya. Dan kita juga berikan
sumbangan kita yang kita lakukan itu kepada hospital yang berdekatan dengan kita. Jadi selain daripada untuk kita sendiri di institusi perubatan dan pergigian termaju, kita juga memberikan sumbangan kepada hospital yang paling dekat, itu hospital kepala batas ya, karena mereka juga kekurangan PPE waktu itu karena puncaknya itu menghasilkan keperluan PPE yang sangat mendadak ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh government mulai daripada 15 Mac itu telah diadakan sekatan untuk semua orang tidak dibenarkan keluar daripada rumah ya, dan ini dilakukan dengan sangat tegas di mana mana-mana orang yang keluar daripada rumah tanpa alasan yang cocok, mereka perlu membayar RM1,000 ya. Mereka akan dibawa langsung ke mahkamah, ke court. Ada apa? Pewarna apa? Rayon. Ibu Sari, mohon maaf tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, Okay. terima kasih. Alright. Jadi polisinya itu kalau dia dilihat anak-anak muda itu masih berkeliaran, jadi mereka akan diberikan mereka perlu membayar RM1,000 satu orang yang dibawa kepada court, dan kalau mereka nggak bisa bayar akan diletakkan di dalam penjara untuk beberapa hari ya. Jadi ini adalah order yang sangat ketat, jadi tidak bisa sesiapa saja berada di jalan raya, dan ini efektifnya sampai 12 Mei, kemudian disambung lagi sampai 31 ya. Dan 6 restriction yang diadakan waktu itu adalah tidak bisa lakukan apa-apa gathering yang besar-besar. Mana-mana warga Malaysia yang pulang perlu undergo check and self quarantine untuk 14 hari. Tourism memang direstrikkan, nggak ada para wisata lagi yang datang. Menutup semua offices, kindergarten, school, university dan sebagainya, dan juga semua services ditutup kecuali beberapa saja yang penting-penting. Jadi mereka yang penting ini juga harus mendapatkan surat untuk ke office, ke kantor mereka masing-masing. Jadi ini yang dilakukan oleh kita. Jadi orang yang mau setiap jalan kemana aja yang mau diadakan itu semuanya ada roadblock. Jadi mereka kalau sampai ke roadblock itu perlu menunjukkan surat khusus untuk memberikan keizinan untuk ke office dan sebagainya. Kalau tidak, itu tidak bisa lepas dan perlu membayar RM1,000 on the dot, ya, on the spot. Okay. Dan juga kita adakan beberapa fasilitas-fasilitas yang tertentu. Mungkin Malaysia itu jauh lebih kecil dari Indonesia ya, jadi lebih senang untuk menyelenggara di mana mau dilakukan itu. Kita ada National Crisis Preparedness and also Response Center di bawah Ministry of Health, dan permulaannya 57 hospital reported to do the screening, tapi sekarang sampai hari ini sudah banyak lagi hospital-hospital termasuk hospital kita yang juga merupakan tempat untuk kita lakukan rujukan untuk krisis ini ya. Dan pelbagai konsortium juga telah dilakukan. Semua gabungan laboratorium di Malaysia itu digabungkan bersama-sama untuk melakukan COVID collection. Artinya kalau di mana-mana tempat yang kurang sekali ini akan diadakan mobile truck yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat untuk melakukan ujian-ujian begini, di mana screening for all citizen need to be done kalau dirasakan itu merupakan keadaan untuk mengelak daripada berlakunya keadaan tersebut ya. Dan baru-baru ini WHO juga melancarkan solidarity trial, dan Malaysia merupakan salah satu daripada negara yang dipilih di mana diberikan hydroxychloroquine, interferon, lopinavir dan juga ritonavir bersama-sama dengan remdesivir yang diadakan di 9 buah government hospital di Malaysia ya. Di sini remdesivir juga dilakukan di Malaysia dan mendapat sambutan yang sangat baik, dan ini berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan di China ya, di Hubei, China, dan kita dapati bahawa
concomitant use, penggunaan yang bersama lopinavir, rotiravir, interferon dan steroid itu memberikan improvement klinikal yang sangat cepat. Dan ini yang dilakukan di Malaysia. Nanti sebentar saya akan share di treatment modality di situ, di mana kita boleh lihat kembali apa yang dilakukan di Malaysia, ya. Dan untuk yang ini juga dilakukan pada Mac 12 dan juga Februari itu didapati bahawa penghasilannya adalah sangat baik, kemudian di-stopkan disebabkan kerana ada adverse effect permulaannya itu, ya. Walau bagaimanapun bigger data dirasakan bahawa dianya adalah bagus dan mungkin memberikan manfaat kepada pasien semua, ya. Dan WHO juga mengatakan bahawa dia akan engage bersama-sama dengan USA untuk make the remdesivir treatment more widely available. Dan kita sudah mulai pakai ubat ini di Malaysia dan alhamdulillah sangat berkesan, dan kita mulai pakainya pada the first patient in Southeast Asia adalah di Malaysia yang kita guna pakai. Kita menggunakan remdesivir pada 5 Februari pada jam 5.54 petang di Sungai Buloh Hospital, dan under this treatment about 100 orang pasien akan pakai ubat ini. Okay. Pastinya vaksin-vaksin banyak sekali. Kalau kita lihat semua orang bilang, oh saya sudah ketemu vaksin itu, saya sudah ketemu vaksin ini, tapi soalnya itu vaksin itu sampai hari ini masih belum menunjukkan sesuatu yang positif yang boleh kita ambil, ya. Saintis di Itali misalnya claim to have developed COVID-19 vaksin, tapi sampai hari ini kita masih belum lagi menerima yang positif tentang treatmentnya. Ya. Alright, ini yang terbaru. Okay, ini kita kongsikan sesuatu yang terbaru. Beberapa minggu yang lalu, kalau kita lihat pada awal akhir Mei dan juga awal Jun yang lalu, kita dihebohkan dengan isu penggunaan hydroxychloroquine, ya, hydroxychloroquine yang ditarik kemudian digunakan kembali. Ini berdasarkan kepada informasi dari jurnal Lancet dan juga New England Journal tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID. Tetapi setelah diteliti dan dikomen oleh ramai saintis di seluruh dunia, merasakan apa yang berlaku di sini adalah kurang tepat, dan dirasakan bahawa data-data yang digunakan pakai untuk mengatakan bahawa ianya adalah tidak selamat sebenarnya kurang tepat, ya. Sebentar. Ibu yang para peserta lain tolong dimatikan mikrofonnya karena ini mengganggu sekali penyampaian materi. Sekali lagi mohon mematikan mikrofonnya, tolong, karena ini mengganggu peserta yang lain untuk menyimak. Iya, Pak, keluar nih. Enggak selesai. Enggak selesai. Ibu Vivo, sila matikan mikrofonnya. Ibu Vivo katanya. Vivo 1612 itu mohon dimatikan mic-nya, ya, sebentar. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat bahwa dari Lancet dan juga New England itu soalnya itu sangat mendadak, ya. Jadi ramai negara yang pertama yang retract waktu itu adalah Prancis. Penggunaan hydroxychloroquine, namun begitu setelah dikomen didapati kajian itu sebenarnya kurang tepat, dan hasilan daripada itu Lancet dan juga New England Journal telah menarik balik artikel itu dan walaupun ada sebenarnya langsung penuh, kota penuh. Ini Pak Beni kota penuh. Ibu Rida, Kota penuh ini belum mendapat penuh. Ini kan yang kemarin kan dia transfer. Nggak penuh aja kotanya. Iya cepat banget. Penuh penuhnya.
Apa? Oh iya. Kok user aku sih? Atau mungkin administrator bisa mute semua sekali. Baik, Prof. Udah mutu kok aku. Host mestinya bisa mute semua, kemudian diaktifkan just Prof lagi. Baik, Prof. Azhar, silakan. Oke, terima Mohon kasih. Terima kasih. Jadi di sini kita harus pintar ya. Apoteker itu harus pintar meneliti kasus-kasus yang sememangnya khusus tentang obat-obatan. Jadi kita harus bijak. Jangan hanya meneliti bahwa oh ya ini sepatutnya nggak bisa. Tapi kita tidak melihat atas dasar apa yang tidak bisa dilakukan. Seperti juga dexamethasone. Beberapa hari yang lalu kita dibilang kalau itu harusnya berhati-hati. Ya mungkin dexamethasone itu tidak untuk semua orang. Dexamethasone itu kalau di COVID kasus hanya khusus untuk mereka yang dalam kategori 4 dan 5 aja. Karena dalam kategori 1, 2 ataupun 3 tidak memerlukan dexamethasone, dan kajian COVID itu membayangkan bahwa kalau menggunakan dexamethasone di peringkat classification 4 atau 5 itu mendadak peningkatan pemulihannya itu kalau kita lihat ya, tapi tidak mempunyai kesan yang begitu bagus untuk tahap 1 ataupun tahap 2. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam pemilihan obat-obatan kita harus meneliti, Prof, sebentar. Rumah sakit. Oke, jadi apa yang saya katakan di sini adalah informasi tentang itu harus kita lihat dengan jelas ya. Ini adalah Yale activity yang dibilang waktu ini agar satu artikel yang menyatakan bahwa penggunaan hidroksikloroquine itu sebenarnya memberikan faedah ya. Kalian bisa aja lihat di new article daripada University Yale ini untuk melihat kasusnya yang lebih tinggi ya. So, selain daripada itu, apa yang dilakukan oleh kerajaan juga membantu ramai rakyat yang tidak bisa keluar dari rumah untuk bertugas. Dan ini sangat memberikan impak untuk mereka yang mencari rezeki setiap hari ataupun yang tidak memakan, yang mendapat imbuhan tetap daripada bulanan ya. Jadi package yang diberikan adalah sebanyak 250 bilion ringgit untuk pelbagai kategori, dan diberikan kemudahan untuk menarik mengeluarkan pengeluaran daripada funding yang tertentu ya. Contohnya itu special allowance diberikan untuk semua healthcare workers dari RM400 kepada RM600 bermula daripada 1 April. Allowance untuk semua polis, immigration, custom dan sebagainya, dan diberikan bantuan sebanyak RM1,600 sampai RM4,000 untuk semua household di Malaysia ya. Dan yang untuk mereka yang mempunyai internet itu semua itu adalah gratis sehingga hujung tahun ini, nggak perlu membayar tentang internet dan sebagainya. So banyak insentif-insentif yang diberikan supaya mereka yang mengalami impak yang besar terhadap COVID ini tidak merasakan sangat gawat kalau hanya tinggal di rumah, tidak perlu, nggak bisa berniaga dan sebagainya. Jadi insentif-insentif itu diberikan supaya mengatasi apa yang berlaku ya. Dan ini yang terbaru yang kita dapati lewat jam 2.29 GMT kemarin ya, 17 hari bulan. Kasus di Malaysia itu 8.500, sementara di Indonesia itu 40.400. Ya, kalau kita lihat
butiran kematiannya itu di Malaysia 1.42%, kalau di Indonesia itu sekitar 5,52%. Ya. Cuma yang paling ketara itu dari segi aspek those patient yang recover. Kalau di Malaysia pada 17 Jun itu lewat jam 2.29 GMT sekitar 90,9% yang recover. Ya. Waktu kemarin aja kalau dilihat 330 lebih orang di discharge daripada hospital yesterday. Ya. Kalau di Indonesia itu recovered-nya sekitar 39,5%. Tapi waktu ada peningkatan pada 13.41 waktu 13.41 GMT, kita dapati bahwa recovered-nya sudah meningkat kepada lebih daripada 90%, ya. Udah 92% gitu. Kalau seluruh dunia. Pak Yahya, tolong dimatikan suaranya Pak Yahya. Ya, baik. Kalau seluruh dunia itu sekitar 8 juta, ya, 8 juta manusia yang mengalaminya. Tetapi kalau di Southeast Asia kan nomor satunya Indonesia, ya, diikuti dengan beberapa negara yang lain. Alhamdulillah kalau di kita itu sudah recovered kurang lebih 7.873 orang, sekitar 92% kalau di Malaysia, ya. Dan kematian di Malaysia itu cuma 121 orang saja. Kalau di Indonesia itu kematiannya sekitar 2.000-an dan kasusnya juga sekitar 41.000 kemarin, ya, pada jam 13.41 GMT. Oke, ini yang kita bisa. Kalau di Malaysia itu yang paling meningkat itu pada 4 Jun kita punya 277 pasien, ya, yang positif. Kemudian kemarin cuma 10 orang aja. Kita sudah mempunyai dalam seminggu ini kita yang paling sedikit hanya 2 orang pada 10 Jun yang lalu, kemudian naik sedikit 31, 33, 43, kemudian jatuh lagi 8. Sekarang dalam sekitar 10-11 orang untuk satu hari, ya. Dan kalau kita lihat total test that being done for 1 million population itu sekitar 7.773 tes untuk orang yang dilakukan, dan setakat ini kematiannya kalau untuk setiap 1 juta orang itu hanya 3 orang saja yang meninggal untuk setiap 1 juta, ya. Dan fasa-fasa di Malaysia itu dilakukan banyak fasa yang diberikan tentang penahanannya di rumah, ya. Kalau daripada fasa pertama sampailah fasa keempat sampai 12 Mei, dan fasa kelima itu sehingga sekarang merupakan fasa pemulihan. Artinya banyak sudah gedung-gedung yang dibuka, walaupun sekolah dan universitas itu masih belum dibuka, tetapi universitas sudah diberikan kelonggaran untuk semua research student to come back to the lab to do their ini tuh yang ke anu mikrofonnya loh, Mas. Mohon maaf Ibu Eka, mohon mikrofonnya dimatikan Ibu. Mikrofon Ibu nyala. Oke, ini peran pharmacist. What should a pharmacist do during the COVID? Ini artinya semua ilmu yang kita belajar itu harus dimanfaatkan dalam situasi-situasi sebegini. Ya, yang pertama is a public health educator. Karena informasi tentang COVID, nggak ramai yang tahu. Rakyat mungkin masih belum mengerti apa itu COVID sebenarnya. Adakah ini sesuatu yang dicipta hanya direka-reka atau apa, ya, begitu. Jadi kita harus memberikan penerangan yang jelas tentang COVID itu apa sebenarnya. Kenapa ia sangat mendadak bisa membunuh ramai orang, dan apa yang kita harus lakukan di situ. Jadi peran kita di situ as a public educator itu sangat-sangat penting. Ya. Information about COVID-19 soalnya perlu juga mengadakan ada drive-through pharmacy
dan avoidance of face-to-face consultation. Kalau kita lihat ramai sekali apoteker kita yang di apotek masih lagi berbicara dengan pasien tanpa memakai mask PPE yang betul, ataupun bicara dengan doktor yang merawat pasien COVID tapi tidak memakai all the actual things that need to be protected. Jadi ini merupakan satu yang harusnya tidak berlaku ya, karena apoteker itu seharusnya punya ilmu yang kita bilang itu kalau dari segi infectious disease-nya tahu apa yang harus dilakukan. Dan now sebagaimana yang kita sekarang sedang lakukan adalah online online connectivity. Mungkin kita tidak bisa melakukan face to face, tetapi kita masih bisa melakukan online connecting to all the other parts. Sekarang ini kalau kita lihat, kita bisa mendekatkan semua apoteker, bukan hanya di Aceh, bukan saja saya daripada Malaysia, tapi semua orang di Indonesia bisa ada di sini untuk mendengar dan juga meneliti kasus-kasus yang begini ya. Jadi apoteker itu juga harus preparation and formulation of hand sanitizer. Ini sangat penting karena ada formulasi-formulasi yang sebenarnya tidak cocok untuk digunakan untuk hand sanitizer itu sendiri karena kualitasnya kurang tepat. Ya, kita sebagai apoteker misalnya kita tahu formulasinya bagaimana yang harus digunakan, apa bahan yang kita harus lakukan, dan pastinya setiap apoteker itu perannya adalah sebagai drug information providers. Karena akan ada soal-soalan seperti kapan mau saya gunakan dexamethasone? Apakah selamat kalau saya menggunakan dexamethasone untuk kasus-kasus yang begini atau begitu? Jadi soalnya di situ yang pertama, untuk menjawab semua soalan begitu, apoteker itu harus punya ilmu. Kalau kita sudah bertugas kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, pasti kita punya sedikit informasi tentang apa yang dilakukan. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah melihat, membaca jurnal atau apa ya, jadi untuk menumpukan keadaan itu mungkin sukar. Especially apabila Pak dokter atau spesialis menanyakan kita tentang drug interaction yang bisa berlaku. Contohnya itu penggunaan ACE inhibitor untuk pasien-pasien yang menggunakan COVID treatment. Jadi apakah kita bisa meneruskan penggunaan ACE inhibitor itu misalnya? Dan kajian yang terbaru yang menunjukkan dua orang pelajar bekas pelajar S3 saya yang sekarang sedang bertugas di Emirates published a few days ago on the impact of penggunaan ACE inhibitor among the COVID patient. Pak Ilham, mohon dimatikan mikrofonnya Pak Ilham. Terima kasih. Dan kita dapati bahwa penggunaan ACE inhibitor itu tidak punya kemudaratannya. Jadi bisa digunakan langsung untuk pasien-pasien yang begitu ya. Jadi selain daripada itu, selain daripada melihat kepada drug information ataupun aspek-aspek interaction misalnya, monitoring data-data laboratorium itu sangat penting. Contohnya kalau misalnya pasien itu mempunyai penurunan mendadak albumin misalnya. Jadi pemilihan antibiotik yang boleh digunakan karena banyak kasus-kasus COVID ini ada secondary infectionnya seperti pneumonia yang bisa melahirkan komplikasi-komplikasi yang tertentu. Jadi pemilihan obat itu harus tegas dan harus cocok dengan pasien. Jadi kalau kita sendiri nggak tahu laboratorium itu mendukungnya begitu atau begini, jadi pemilihan obat yang ataupun antibiotik yang kita gunakan itu mungkin tidak cocok dengan pasien dan bisa menghasilkan clinical outcome yang jelek untuk pasien tersebut. Ya, ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan yang kita berikan kepada masyarakat umum ya, as an educator, public health educator. Contohnya, nggak ramai orang yang tahu, mungkin juga pada pihak hospital itu sendiri ya, stafnya nggak tahu bedanya antara liquid disinfectant, antiseptic, and hand sanitizer. Jadi kita perlu menjelaskan
ini semua ini data-data yang saya tunjukkan di sini adalah dilakukan oleh apoteker, ya, yang dihasilkan oleh apoteker. Gimana kita mau select disinfektan itu? Yang mana yang cocok yang digunakan? Karena kalau dilihat ramai sekali orang berebut mengambil peluang untuk menghasilkan disinfektan ini, tetapi hasilnya kandungan itu sebenarnya salah, tidak cocok dengan apa yang seharusnya ada, ya. Kalau di kita itu kita mengikuti guideline daripada Malaysia, kita menggunakan sodium hypochlorite dan ethanol untuk gabungan bagi keadaan tersebut. Dan ini dilakukan secara khusus untuk disinfektan di office dan sebagainya. Ya. Misalnya pula masyarakat akan bertanya, ya. Masyarakat akan bertanya, which area should I disinfect? Adakah semua kawasan rumah saya atau apa? Jadi kita memberikan nasihat-nasihat yang tertentu yang harus digunakan untuk masyarakat. Karena ini sangat penting. Karena ada juga isu-isu safety yang perlu dilakukan. Karena dia merupakan hasilannya adalah dengan alkohol. Jadi apabila terdedah kepada api misalnya, ini bisa terbakar dan boleh menghasilkan kebakaran kalau tidak diambil dengan baik, ya. Dan juga persoalan sama ada hand sanitizer ini bisa untuk anak-anak yang kecil, atau bisakah saya membuat sendiri di rumah misalnya, atau bagaimana kalau saya gunakan hanya spray the diluted bleach yang ada di rumah seperti Clorox dan sebagainya yang kita boleh gunakan atas skin. Is it safe to use it? Jadi soalnya apoteker itu harus mantap dari segi ini untuk memberikan ruangan informasi kepada komunitas sekeliling kita, ya. Jadi ini dilakukan oleh semua informasi yang saya tunjukkan di sini adalah dihasilkan oleh apoteker yang digunakan untuk komunitas di kampus dan juga di seluruh masyarakat di sekeliling kita di situ. Dan kita open up this information the whole Malaysia to refer to. Yeah? Alright. Persoalan yang saya timbulkan tadi adalah kemarin kita mendapat beberapa isu tentang penggunaan hidroksikloroquine, tetapi setelah diteliti itu kita menggunakan kembali. Artinya waktu isu penggunaan hidroksikloroquine itu Malaysia tetap menggunakannya karena setelah meneliti kasus-kasus the study that was done, banyak kepincangannya, ya, banyak yang tidak cocok dengan seharusnya apa yang berlaku. Jadi kita still using it dan alhamdulillah the patient is getting very well. Dan ini merupakan garis panduan untuk COVID. Saya cuma ingin memberikan sedikit perkongsian bersama, ya. This is how di Malaysia dilakukan, ya. Clinical stage kita di sini kita punya 5 stage. Apoteker juga harus mengerti ini. Kalau apoteker juga tidak mengerti, nanti soalnya pemilihan obat itu tidak jelas, ya, dan pemilihannya mungkin tidak cocok dengan apa yang berlaku. Soalnya dari stage yang pertama itu asymptomatic, tidak punya simptom. Stage kedua symptomatic tapi tanpa pneumonia. Stage ketiga pneumonia ada dan juga simptomnya. Jadi kalau isu-isu dexamethasone itu untuk kasus dari 1 sampai 3 itu biasanya kita tidak digunakan. Dexamethasone tidak digunakan di sini, ya, karena faedahnya kurang mantap jika berbanding dengan clinical stage 4 dan juga 5. Di 4 itu mempunyai simptom, mempunyai pneumonia dan required oxygen supply. Dan untuk yang kelima itu critically ill dengan multi organ yang rusak, ya, yang mungkin damage dan bisa membawa maut, ya. Jadi perlu juga kalau seandainya pasien itu datang di apotek kita dan mempunyai fever dan noted to have tachycardia and so on, you have to be alert about this because the potential of the patient to be positive is high. So we have to be concerned about the situation in a way. Jadi kita harus
mengambil berat. Kalau apoteker sendiri nggak tahu staging-staging ini, jadi sukar untuk kita melakukan rawatan seterusnya. Ya. Dan general care adalah seperti yang tertera itu, dilakukan supportive care, monitor vital signs, blood investigation itu harus yang tertentu dilakukan, suplemen oksigen yang perlu ada, monitor blood sugar, dan untuk anak-anak itu bronchodilator therapy, salbutamol perlu dilakukan. Kita avoid using nebulizer kerana ini bisa meningkatkan jangkitan di tahap itu ya. Dan kalau specific treatment itu memang nggak ada sekarang, kita nggak ada vaksin, tapi kita lakukan yang terbaik di situ ya. Ini treatment yang kita lakukan di Malaysia ya. Untuk stage yang pertama itu kita tidak melihat, tidak memberikan apa-apa kasus, tetapi perlu diteliti tentang sign and symptomnya, dikuarantinkan selama 14 hari dan re-evaluate kembali pasien tersebut ya. Kalau di Malaysia itu, kalau pasien itu tidak kembali ke hospital, pihak hospital akan ke rumah mereka. They will go to the house of the patient to get the patient to do the test again. So this is where very stringent rule dilakukan supaya orang ini tidak keluar ke mana-mana dan tidak bisa menghasilkan jangkitan untuk orang lain. Ya. Kalau di stage kedua itu diberikan hydroxychloroquine 400 mg 2 kali sehari untuk hari pertama, kemudian 200 mg BD untuk 4 hari, dan alternatifnya adalah chloroquine 500. Biasanya kalau di Malaysia itu kita gunakan hydroxychloroquine. Ya. Untuk stage yang ketiga juga dilakukan, tetapi kalau sekiranya mempunyai warning sign yang saya telah bilang tadi, kita add lopinavir, ritonavir 2 biji 2 kali 1 hari untuk selama 7 atau 4 hingga 14 hari. Ya, untuk duration, untuk stage yang keempat juga seperti demikian. Dan untuk yang kelima itu sedikit agresif ya, rawatan yang dilakukan, hydroxychloroquine 400 mg BD untuk 1 hari, kemudian 200 mg BD, dan diberikan lopinavir, ritonavir 2 biji 2 kali 1 hari, dan kita memberikan ribavirin 2.4 gram stat and 1 gram BD, dan interferon diberikan untuk 7 dosis every other day. Dan kita akan lihat kepada cytokine release syndrome. Cytokine release syndrome ini adalah excessive release of the cytokine, kerana kalau cytokine itu terlampau banyak di dalam badan, biasanya cytokine ini akan bertindak sebagai pro-inflammatory yang akan membantu dalam proses signaling supaya kita sadar. Tapi kalau terlampau banyak, that's why they call it a storm, cytokine storm, dia akan menghasilkan multi-organ damage yang akhirnya akan merosakkan organ-organ pesakit, dan biasanya hydroxychloroquine bisa menangani masalah yang dihadapi apabila berlakunya cytokine storm ini. Ya. These are the basic things that have to be done, dan apoteker harus tahu, of course the doctor and specialist knew about this, but kita sebagai apoteker itu seharusnya ngerti apa yang harus dilakukan. Ya. These are the admission untuk a person under investigation, di mana admission kriterianya perlu diadakan di situ, dan checklist untuk undergo sama ada bisa dilepaskan untuk pulang ke rumah, untuk dikarantinkan di rumah, atau perlu dihantar ke step down facilities di mana diletakkan di facility itu, kemudian setelah selesai 2 minggu baru dihantar pulang ke rumahnya. Ya. And this is very clear. Ya, very clear guideline supaya kalau di mana-mana hospital itu tidak perlu di-refer dari satu hospital ke satu hospital yang lain kerana sudah punya guideline yang tertentu. Sepertinya kriteria discharge from infectious disease ward to confirm cases. Ya. Jadi saya ingin berbincang, ini adalah senario-senario yang benar-benar berlaku. Ya. Saya memberikan gambaran di sini, kita punya seorang pasien 52 tahun yang mempunyai asma, mempunyai
influenza like illness pada 27 Februari. Pada 29 Februari itu dia tested positif untuk COVID dan dia dimasukkan ke hospital. Bu Heni, tolong. Okay. Kemudian dia komplain tidak bisa bernafas dengan bagus dan dia dimulai dengan kaletra langsung ya. Di pasien itu keadaannya semakin mendadak menurun. Hilang suaranya, Pak. Bisa dengar ya? Hello? Bisa Pak, bisa. Bisa, okay. The patient is getting worse, is getting worse dan antiviral kaletra, ribavirin dimulakan dan switch to the subcutaneous interferon dan patient itu diintubate untuk menghasilkan pernafasan yang lebih baik dan kesehatannya mendadak naik, ya, improvement. There's a lot of clinical improvement yang berlaku dan on the day 20 patient has been discharged. So this is case yang pertama yang kita cuba lakukan. Kalau kita lihat bahawa permulaannya simptomnya itu pada 27 itu dia mendapat semua influenza simptom, kemudian patient develop dyspnea. Pada hari kedua itu kita sudah mulakan kaletra. Jadi kita tidak nunggu-nunggu patient itu sampai a very bad condition baru mau dijalankan kerana kita tahu patient ini mempunyai risiko bad risk if you don't take the good action to do it. Ya, kemudian diberikan kaletra, ribavirin dan beta interferon diberikan dan at the end of the day patient juga stop all the antiviral dan setelah 20 hari bisa discharge aja dari dari tempat kita ya. Jadi apa yang kita belajar di sini adalah laporan makmal itu ataupun laboratorium data have to be understood by pharmacists and also the doctors. Ya. Kita lihat bahawa the usual CRP in the bacterial is within this range. Tetapi kalau peningkatan ini is similar to the viral infection. Soalnya sekarang ramai daripada apoteker kita kurang ngerti tentang the data for lab. So this is where we have to focus on this. This is a good time that kita semua harus belajar. Okay, what's next? What's next? What we don't know that we have to know. Ya, dan daripada sini juga yang menggambarkan absolute lymphocyte count. This is very timely with a clinical pharmacy aspect. Ya, kalau kita lihat bahawa dalam keadaan COVID kita menghasilkan bahawa the absolute lymphocyte count itu menurun. Trendnya kalau patient itu mempunyai COVID-19. Begitulah juga dengan chest X-ray di mana kita akan lihat dia seolah-olah seperti mengalami pneumonia tetapi sebenarnya keadaannya lebih gawat dari pneumonia lagi ya. Dan untuk patient 52 tahun ini dia mempunyai underlying symptom ya kerana dia patient asma dan sudah masuk kategori 50-an tahun, 52 tahun dia. Jadi kaletra itu dimulai langsung supaya tidak ada komplikasi-komplikasi yang bisa berlaku di situ ya. Kasus kedua yang bisa kita teliti juga untuk pasien yang berusia 58 tahun, gentleman, enggak ada medical history, enggak ada drug allergy, tetapi datangnya ke hospital itu waktu itu with fever and cough on the 2nd May and admitted on the 4th May. And bila dilakukan pada hari seminggu selepas beliau mengalami tersebut, lung examination menunjukkan bahawa seperti ada crepitation, pneumonia kind of things. Ya. Dan langsung kerana waktu ini sudah banyak kasus di Malaysia, jadi kita tidak menunggu-nunggu kaletra itu diberikan langsung kepada patient. Dan patient getting worse, ya, patient getting worse and dirasakan bahawa there is a possible secondary bacteria infection. So this kind of things, this is where the pharmacists have to play the role. When you look at the data laboratorium yang mengatakan bahawa probably CRP-nya meningkat atau menurun menandakan sama ada viral atau bacteria, you have to make a decision to see how and what to be used. Ya, dalam kasus ini
setelah berdiskusi bersama dengan clinical pharmacist and what not, IV tazocin telah dimulakan dan kemudian di switch to the IV meropenem. Ya, kalau kita lihat patient mulai onsetnya daripada 2 hari bulan, kemudian sehingga kepada 15 hari bulan itu tazocin switches to meropenem and patient started to get on dialysis. Dan apa yang kita harus lakukan adalah supaya kita sendiri lihat the blood pressure, kita meneliti blood pressure untuk patient ini. Misalnya pada 18 hari bulan itu blood pressure-nya improving dan kemudian di step down kepada tempat yang bisa untuk pemulihan. Ya. Jadi apa yang kita learn daripada kasus yang kedua ini, biasanya dalam fasa 7 hari sampai 10 hari itu yang dikatakan clinical critical case. Jadi waktu seminggu sampai 10 hari itu sangat-sangat kritikal. Jadi kita tidak hanya meneliti begitu, tapi laporan laboratorium bersama-sama dengan clinical outcome itu perlu dilihat. Ya. Some of the warning that you will see di sini adalah seperti lethargy, patient having persistent fever, dropping of absolute lymphocyte count, dan juga C-reactive protein itu mulai meningkat kalau di sini, ya. Dan juga evidence untuk semakin gawat patient tersebut. Nggak bisa ke toilet misalnya kerana merasakan SOB waktu berdiri. Kalau dropping in partial oxygen pressure misalnya, dan increase respiratory rate. Ini semua menggambarkan bahawa keperluan dan juga perlunya apoteker itu meneliti clinical outcome of the patient. Dan these are the risk factor yang kita telitikan bahawa old age, male gender is very high, comorbidity, case fatality, dan juga those inquiring supplement oxygen juga tinggi, ya. Dan banyak sesuatu yang unik waktu COVID ini dilakukan. Contohnya di dalam sperm, di dalam sperma untuk lelaki yang mempunyai COVID ini didapati ada di situ. Jadi kita merasakan kekhawatiran apakah COVID ini bisa menghasilkan something like sexual transmitted disease at the end of the day. So ini masih lagi dalam kajian, ya. Dan another thing adalah seperti guide on the prolactin level yang perlu ada. Jadi pharmacist juga perlu tahu ini. Saya tahu ramai di antara pharmacist kita yang kurang cekap, ya, di dalam clinical version of the things yang dilakukan. Tapi kita harus belajarlah kerana ini soalnya dalam keadaan yang gawat begini, ilmu itu perlu diambil, digali dan diteliti supaya kita bisa meneliti kembali apa yang harus bisa digunakan pakai untuk kita, ya. Dan untuk manajemen kaletra monoterapi itu bisa digunakan dalam keadaan moderate to severe condition. Jangan nunggu sampai keadaan yang gawat baru mau dimulai kaletra, ya. Jadi kita permulakan daripada moderate langsung kepada keadaan yang gawat itu, ya. The other things yang kita juga bisa belajar di sini adalah severity classification, ya, di mana kita harus melihat classification yang tertentu yang mungkin akan memberikan kita manfaat dalam erti kata memahami apa yang harus berlaku. The treatment initiation dan juga regimen yang kita lakukan, saya telah menunjukkan daripada awal itu apa yang kita lakukan untuk treatment. This is just another review apa yang kita lakukan, ya. Dan ini yang kita lakukan di Malaysia, ya. Kaletra sama ada chloroquine atau hydroxy, kita banyak menggunakan pakai hydroxychloroquine, interferon beta, ribavirin, dan juga yang terbaru adalah remdesivir, ya, yang kita gunakan di sini. Dan currently mungkin tidak ada dalam MOH yang ini, tetapi kita mendapat supply directly daripada WHO for this particular drugs, ya. So those are some of the things yang kita lakukan, ya. Dan so far management yang kita ada adalah
katakan untuk lopinavir, ritonavir, so far there is no liver or renal adjustment that need to be done. Ini kerja apoteker itu kerana harus meneliti dosis yang seharusnya digunakan pakai. Ya. There is no evidence to support oral Keretrat dose to 3 tablet BD. Biasanya kita gunakan 2 BD. Ya. Dan penggunaan Ralph's tube begini is not recommended by the manufacturer. Jadi farmasis harus menasihati perawat ataupun doktor jika menggunakan ini, seharusnya kalau di dalam sirup itu tidak disarankan untuk digunakan dengan ini kerana dia bisa menghasilkan kekurangan efikasinya ya kalau crushing of the tablet ya. So do not use the crush the tablet to be used under the tube ya. And untuk Kelettra ini, diarrhea merupakan something yang ini kita harus meneliti ya. Kalau diarrhea itu sangat teruk, you have to remember if your patient have too frequent diarrhea, itu volume of distribution untuk patient itu akan mengecil. So bila volume of distribution itu mengecil, ini akan menaikkan Cmax untuk mana-mana obat yang diguna pakai untuk patient tersebut dan akan menghasilkan toxicity kepada patient tersebut. Jadi harus apoteker itu control, looking at some of the things, looking at the input output of the renal, urine and so on to be safe when you are adjusting the doses of the drugs. Yeah. On antiviral so far tidak ada, kalau di kita itu kalau kita lihat tidak ada prolongation of the QT, alhamdulillah so far. And on beta interferon, walaupun benefitnya tidak clear and it's very expensive, we have maintained quite a good things with outcome with the ongoing study with Kelettra and hydroxychloroquine. Ya. Kalau di kita tidak memakaikan vitamin C. Ya, kalau di Indonesia itu saya tahu digunakan karena banyak studi-studi yang tidak menunjukkan the positive impact of vitamin C. Ya, it's better to focus on something that can have a good clinical impact dan yang juga bisa membantu patient dari segi rawatannya tersebut. Ya. ACE inhibitor saya jelaskan tadi, not advised to stop it. You can carry out the things. Steroid juga kita sudah bincangkan tadi. We have to be alert about the cytokine release syndrome yang mungkin bisa berlaku sekiranya berlaku cytokine storm and so on. Paracetamol itu bisa dilakukan, tetapi untuk NSAID misalnya at all time try to avoid it because there's a lot of, kalau patient itu juga on dexamethasone, on also NSAID and few other drugs, the risk of GI bleeding is there. So we have to be very, very concerned. Kita harusnya meneliti kerana inilah waktunya apoteker itu memberikan ilmunya supaya kita melihat bahawa apa yang diberikan untuk patient itu sebenarnya mengelakkan daripada complication. Sekiranya patient start to have GI bleeding, you're going to have a lot of other complication. GI infection, you're going to have a very small volume of distribution, and the oxygen yang diperlukan untuk patient kerana pendarahan yang itu berlaku akan mulai menurun dan ini akan memudaratkan patient to have more oxygen need to be supplied and so on. And on immunosuppression there is no evidence to stop. So kalau sangat gawat, probably you have to discuss with the specialist whether it needs to be stopped and on not. Ya, chloroquine memang chloroquine itu bisa menghasilkan prolongation of the QT. Namun as a pharmacist you have to really work together with the cardiologist to look at the prolongation of the QT. Kalau di kita itu kita pakai hydroxychloroquine ya. Kalau chloroquine itu punya masalah sedikit daripada segi itu ya. Monitoringnya juga kita harus tahu harusnya monitor apa ya gitu. Kalau kita hanya di apotek aja nggak tahu, nggak masuk ke ward untuk lihat ini semua, jadi harusnya kita meneliti perbincangan kita dengan Pak Dokter atau spesialis itu harus mantap. Ya, kita harus mengetahui adakah QT prolongation berlaku ataupun tidak dalam keadaan-keadaan tertentu dan juga perlu melihat gimana itu blood investigation-nya apa, jadi pemilihan obat
Pak Ahyar, tolong dimatikan. Pak Ahyar atau Pak Syarif? Alright, this is the basic PPE. Semua orang yang bekerja, all the healthcare providers have to do this. You have to wear this. Jadi harusnya memakai yang cocok ya, surgical mask, eye cover, face shield, gown, glove, perlu ada. This is very important. Kalau dipakai dengan tidak dengan yang cocok, the risiko untuk menghasilkan jangkitan among the healthcare provider is very high. Jadi we have to have all those things. These are the general PPE yang kita lakukan sama ada di tempat saya ataupun di mana-mana hospital juga. Ya. Other thing is that dengue. Ya. Dengue is something very prominent yang berlaku seiring dengan COVID kalau di Malaysia lah. Ya. Literature mengatakan bahawa there is a false positive dengue dalam kalangan COVID-19 patient. Jadi kita perlu meneliti kembali detail untuk patient-patient ini dan melihat sama ada hemo concentration dalam kes dengue itu ada atau tidak. Jadi ini artinya farmasis itu kalau membaca laporan laboratorium itu harus memahami apa yang mau dilihat. Bukan sekadar potasium, sodium. Jadi harus tahu dalam kasus-kasus seperti dengue ini, dalam laboratoriumnya mau lihatnya apa gitu kan. Satu kali ini saya sudah bilang dan healthcare providers perlulah wearing all the things dan so far there is no evidence of transforming daripada ibu kepada anak ya so far, but we have to look at a very more detail into this condition. Okay, hydroxychloroquine ini kurang toxic kalau kita berbanding dengan chloroquine. Yeah, that's why we hydroxychloroquine instead of chloroquine itself. Dan as a conclusion, yeah, all the apotek yang mempunyai penjualan obat secara meluas ya, the apotheker yang bekerja di situ, you really need to be very alert because you don't know what kind of patient coming over to your place and you have to wear all the PPE dan sebagainya. Ini adalah untuk mengelakkan supaya less contact face to face and so on ya. Karena itu kalau di kita itu kita lakukan a drive-through pharmacy instead of face to face. Kalau di Malaysia ya, dan seharusnya ada sokongan dari government karena kalau kita di hospital itu sendiri tidak bisa kita lakukan segala-galanya ya. It has to be the thing with helping out the situation. Kalau kita di apotek itu harusnya juga apoteker itu harus mantap tentang the latest knowledge on information on COVID misalnya ya. Dan kalau di kita kalau kemarin ya seperti hari Lebaran kemarin kalau di Malaysia itu kalau punya pelawat lebih dari 20 orang satu rumah misalnya, tuan rumah itu akan didenda 3.000 dan setiap orang di dalam rumah itu 20 lebih daripada 20 orang itu akan membayar RM1.000 satu orang. So kurang lebih 3,5 juta ya satu orang ataupun dekat hampir 12 juta untuk tuan rumah perlu membayar karena you don't stick to the rule. So ramai waktu di Lebaran kemarin yang terpaksa membayar demikian karena mengadakan open house dan sebagainya. Sedangkan dibilang kalau waktu Lebaran itu cuma orang sekitar saja yang bisa melawat, tidak bisa cross state dan hanya sekitar 10 km dari rumah dan tidak lebih dari 20 orang pada satu waktu itu boleh hadir. Jadi karena ada juga beberapa masyarakat yang mengundang ramai orang ke rumahnya maka terpaksa membayar denda-denda yang telah dilakukan. And kita juga sebagai pharmacist itu harus generate a better environment untuk clearing up the infectious lebih awal supaya kita bisa berproduktiviti kita bisa langsung aja. Kalau dari sini kalau kita lihat
beberapa hari yang lepas Beijing telah mulai di lockdown lagi. Jadi kita khawatir kerana apa yang berlaku di Beijing itu strain-nya adalah lebih dahsyat dari apa yang ada sekarang. Jadi we are so worried about it. So, insya-Allah di sini adalah kalau gambar yang di atas ini merupakan di institusi saya dan insya-Allah kalau kita gawat COVID ini sudah berakhir, berkunjunglah ke tempat saya untuk kita lakukan kolaborasi bersama-sama insya-Allah. Dan saya yakin sebagai apoteker niat kita untuk membantu dalam medical field bersama-sama dengan doktor, perawat dan yang lainnya bisa akan menjadi satu tonggak yang lebih bagus sekiranya kita punya ilmu yang mencukupi dan juga bisa kita tangani masalah ini secepat mungkin. Kerana apa yang kita telitikan di sini, kalau di Indonesia lah, kalau daripada apa yang saya baca dan juga lihat di koran dan juga di TV, sepertinya masyarakat itu kurang mau mengurangkannya, seperti nggak ada apa-apa, ya, semua orang bebas kemana-kemana begitu ya. Jadi kita harus teliti kerana di Brazil apa yang berlaku adalah semua orang tidak prihatin, tapi last night 3.500 orang meninggal pada satu hari. One day 3,500 people die, and same goes with India. Dan ini akan menghasilkan keadaan yang gawat kerana di antara orang yang meninggal itu adalah mereka-mereka daripada healthcare providers including pharmacists, doctors, perawat. So we have to be very concerned about this. Jadi saya akhiri dengan ucapan mudah-mudahan kegawatan COVID ini akan berakhir di Malaysia dan juga Indonesia dan kita sebagai apoteker harus memegang tonggak yang utama juga dalam membasmi frontliner to help everyone sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia untuk kita sama-sama membantu membasmi COVID ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk EIA Aceh mengundang saya di sini dan buat teman-teman yang mengenali saya masih belum terlambat saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dan insya-Allah kita akan diskusi kalau sekiranya punya pertanyaan apa-apa selepas ini ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Prof mau minum dulu kali Pak. Silakan. Ya. Baik, dari paparan Prof. Syed Azhar tadi ada beberapa catatan yaitu terutama update-update tentang regimen terapi dari COVID-19 ya. Jadi ada beberapa stage yang dipakai untuk di Malaysia yang mungkin juga ada perbedaan sedikit dengan yang ada di Indonesia. Kemudian terkait yang terbaru itu seperti dexamethasone itu tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa penggunaan dexamethasone itu hanya baru berhasil kalau untuk severe dok ya sudah parah sekali sudah parah baru dia berhasil, tapi kalau untuk yang masih ringan itu tidak bisa digunakan ya, tidak ada manfaatnya. Baik, saya lihat ini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan untuk ingin bertanya. Saya persilakan pada apoteker Suryana, silakan hanya satu orang saja ya yang menyalakan mikrofon, yang lain mohon tetap mematikan mikrofonnya. Baik, Bu Suryana. Malah tidak ada orangnya. Selanjutnya mungkin Bu Sari Sakdania yang mengangkat tangan tadi. Atau siapa yang ingin bertanya silahkan meng-unmute mikrofonnya, tapi satu orang saja dulu. Baik, Pak, itu dengan siapa? Halo. Halo, silakan Pak Iskani. Pak Iskani. Ya. Assalamualaikum, Prof. Syed. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Kabar baik, Prof. Syed. Alhamdulillah. Lama tidak berkunjung ke Aceh. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai Corona bisa datang ke Aceh. Insya Allah. Ya. Ya Pak, soalannya Pak. Ya, begini, Prof. Syed.
saya kan melihat begini, di masing-masing negara itu kan memilih obat yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti misalnya yang terakhir itu penggunaan dexamethasone 6 mg. Nggak salah saya itu di Inggris ya. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia ini ada yang kemarin yang terakhir, itu informasi walaupun itu masih dalam sebatas penelitian, tidak uji klinis, minyak kayu putih. Itu juga diklaim juga bisa menyembuhkan sampai 86%. Kemudian ada lagi penelitian dari UNER itu menggunakan beberapa kombinasi obat-obat yang sudah beredar di pasaran dalam dosis yang lebih kecil. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya COVID ini apakah mempunyai ciri khas yang baru? Sehingga seperti misalnya sekarang itu, kalau dulu itu corona saja, tapi sekarang ada embel-embel novel corona gitu. Nah, barangkali mungkin Prof. Syed bisa menjelaskan sebenarnya apa yang membedakan sebenarnya novel corona ini sehingga tidak bisa begitu mudah untuk disembuhkan atau dimusnahkan lah gitu, dihilangkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Prof. Syed ada menjelaskan mengenai volume distribution dan juga renal function. Tetapi mungkin ini agak sedikit berbeda kalau kita di Indonesia. Saya tidak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa menjelaskan lagi yang lain gitu. Karena ini memang sangat dominan digunakan di rumah sakit gitu. Setahu saya di Indonesia barangkali belumlah begitu berperan apoteker di rumah sakit. Tapi barangkali nanti kalau bisa Prof. Syed menjelaskan agak lebih rinci, boleh juga mengenai volume distribution dan renal function. Mungkin juga berkaitan dengan GFR-nya. Bagaimana kalau GFR-nya lebih kecil, bagaimana pengobatan yang harus diberikan. Barangkali itu tambahannya. Kemudian satu lagi, kalau di Indonesia mungkin peran apoteker di apotek itu tidak banyaklah berperan dalam penanganan penderita COVID. Karena kita tidak juga mengenal siapa sekarang yang ada di hadapan kita ini adalah orang-orang menderita atau tidak gitu. Tetapi kita di apotek itu sekarang menggunakan aja pengaman berupa masker yang biasa, itu ya. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan, tapi penjelasan bahwa kalau di Indonesia penderita-penderita itu diobati langsung ke rumah sakit. Jadi ada tim-tim khusus yang menangani ini langsung apabila terdapat indikasi positif itu langsung dibawa ke rumah sakit. Saya pikir itu dua pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Syed. Sama-sama, Pak. Alright. Kalau kita teliti daripada kasus infectious disease, ya, replikasi RNA untuk virus ini akan cepat berlaku. This is what happened. Ini yang berlaku dengan corona, ya. Daripada satu tahap ke satu tahap yang lain, terusnya terjadi novel situation di mana sukar. Dan sekarang kita mempunyai strain yang baru di Beijing 2 hari yang lalu, dan ini sangat lebih dahsyat lagi dari yang strain yang sebelumnya karena cepat sekali perebatan yang berlaku. Jadi apa yang kita harus lihat di sini adalah mutasi yang berlaku itu bisa berlaku dalam satu waktu yang sangat ringkas. Nah, karena itu yang kita risaukan, karena sekarang ini sudah ada kasus-kasus bahwa orang yang mendapat COVID positif itu tidak ada simptom. Tidak ada simptom, tidak demam, tidak apa, tapi dia membawa virus itu dan bisa menjangkiti lebih ramai orang. Ya? Dan kita punya beberapa kasus di Malaysia seperti itu. Sepertinya waktu minggu yang pertama itu sudah dibuka untuk pangkas rambut misalnya ya. Sebelum ini tidak bisa. Setelah 2 hari dibuka, seorang daripada orang yang memangkas rambut itu
nggak ada simptom, tetapi ditesnya positif, jadi 6 orang yang lain itu terjadi positif cases juga. Dan bila dicek itu dia agak berlaku mutasi daripada aspek RNA-nya. Jadi keadaan ini kita harus benar-benar teliti bahwa bahwa virus ini cepat berubah. Dan apabila virus ini cepat berubah, kalau penyalahgunaan obat, kalau kita gunakan obat itu low dose ataupun dalam keadaan yang tidak betul dosisnya, ini akan menambahkan cepatnya mutasi itu berlaku. Dan ini akan menghasilkan situasi yang agak kurang senang untuk kita. Karena kita harus lihat, kita nggak bisa menangani virus ini dengan antibiotik. Tetapi harus kita sadar bahwa dalam situasi berlakunya viral condition ini, it could be secondary bacterial infection. Dan bila bacteria infection ini berlaku dan mutasinya juga bisa berlaku pada bakteria itu, antibiotik yang digunakan lagi mungkin tidak sesuai, tidak bisa digunakan. Jadi itu yang kita harus ngerti bahwa kerana itu juga vaksinnya sangat sukar sampai hari ini nggak bisa karena berubahnya RNA itu. Ya, jadi kita lihat bahwa situasi ini harus ditangani dengan the best medication adalah jangan keluar dari rumah. That is the best thing. Kalau di kita ini setelah semua orang tinggal di rumah, kita menurun, sangat menurun. Jadi kasusnya sangat-sangat menurun dan hari ini masih belum dapat terima berita lagi berapa. But yesterday dengan hari yang sebelumnya itu cuma 10 kasus yang baru. Kalau di Indonesia semalam itu kan 1.000-an kasus yang baru ya. Tapi kita harus juga sadar bahwa Indonesia itu besar dan ramai penduduknya berbanding dengan Malaysia. But what we are trying to say is that kalau 10 orang saja pun yang kena, orang yang kena yang lain-lain itu adalah ribuan ya. Kalau kita teliti kasus yang pertama berlaku di Korea itu dari seorang daripada negeri China yang memang menginap di Korea dan bekerja di Korea. Kasus dia orang satu saja itu bisa menjangkiti 5.000 orang yang lain yang positif. Bayangkan, itu satu orang aja. Ya, jadi berbalik kepada question Bapak tadi, dia memangnya berlakunya mutasi. Mutasi itu yang cepat yang berlaku. Dan apa yang bedanya di Malaysia dengan Indonesia itu, kalau apotekernya kalau di Malaysia itu rata-ratanya very clinical pharmacy base. Ya, artinya di dalam ward, dalam satu hospital misalnya seperti yang mana yang saya sering katakan bahwa contohnya di Hospital Kuala Lumpur, ya, hospital yang paling gede di Malaysia itu, apotekernya sekitar 400-an ke 500-an. Tak ada 400 hingga 500 orang apoteker di situ karena di dalam ward contohnya kalau untuk infectious disease akan ada specific team clinical pharmacist untuk infectious disease, untuk pediatric, untuk cardiac condition, pulmonary condition. So agak berbeza sedikit daripada Indonesia di sini. Jadi kita punya renal specialist apoteker yang akan meneliti dosis-dosis yang dikeluarkan dengan obat-obatan yang dikeluarkan dari renal ataupun liver atau sebagainya. Jadi mungkin situasi di negara kita berbeda sedikit dalam aspek tersebut. Tetapi keberuntungannya itu kerana kita bisa meneliti, mengelakkan daripada berlakunya complication. Sekiranya nggak ada orang yang noted, semua orang khusus untuk melihat COVID itu pulih tetapi tidak meneliti renalnya gimana atau livernya gimana. Jadi hasilannya complication yang lain yang bisa berlaku seperti the volume of distribution is going to be very small because the patient is bleeding, atau mungkin berlaku kontraindikasi untuk penggunaan certain obat yang digunakan di situ. So alhamdulillah, so far kita tidak meneliti kasus-kasus seperti QT prolongation kerana kita dari awal lagi sudah monitor this patient mempunyai risiko begini, jadi bila dimulai hidroksikloroquine-nya itu, jadi kita sudah monitor. Kalau berlaku terus stop dan digantikan dengan yang lain sekiranya perlu. So far, the clinical pharmacist working noted all those aspect dan bisa
elakkan daripada berlakunya keadaan tersebut, ya. Dan itu yang saya bilangkan tadi, soalan yang terakhir itu, kalau di apotek di Indonesia itu mungkin perannya berbeda ya dengan di kita. Jadi orang yang datang ke apotek kita itu tidak tahu, kita nggak tahu sama ada mereka itu pembawa ataupun tidak. Jadi kita harus benar-benar khawatir tentang keadaan itu, karena once you get it, it's going to be very very difficult. Jadi bukan seorang aja, kalau kita pulang ke rumah langsung jadi anak istri kita, suami kita juga terkena dengan keadaan tersebut. Dan this is very serious. Kalau di kita itu, semua orang kalau daripada hospital itu pulangnya ke rumah nggak bisa masuk ke rumah, harus mandi di luar itu duluan sebelum masuk ke rumah. Jadi to that extent kita harus praktikkan sedemikian, ya. Jadi kalau saya pulang dari hospital itu, karena saya frontline-nya juga di hospital saya, jadi pulangnya saya mandi di luar bersama dengan baju semua, kemudian masuk melalui pintu dapur ke kamar kecil untuk bersalin. Karena kasus-kasus dari Meksiko misalnya, setelah pulang itu dibukakan mask itu, dilakukan UV test, banyak COVID itu di sini dan juga di sini, karena kita menutup dengan masker di muka, dan terkumpulnya di kawasan-kawasan di sini dan di sini. Dan apabila kita tidak membersihkan diri immediately, kita tend to touch all the other things di atas meja, dengan anak kita, dengan istri kita, suami kita. Jadi risiko untuk jangkitan itu sangat tinggi. So those are some of the things yang kita bisa lihatlah. Mungkin ada sedikit perbezaan, tetapi saya kira kalau perbezaan itu kita dapat manfaatkan untuk kebaikan, insya-Allah dia akan menjadi satu kebaikan, insya-Allah. Menjawab soalan ya, Pak? Mana Pak Istani? Ya, terima kasih Prof. Syed. Oke, sama-sama Pak. Baik. Selanjutnya ada Bu Fira. Bu Fira silakan, karena sudah mengangkat tangan. Oh, tidak jadi. Ini ada pertanyaan tadi Prof dari Yunita, itu terkait kortikosteroid. Baru-baru ini viral penggunaan dexamethasone 6 mg per hari selama 10 hari. Bagaimana dengan pasien dengan COVID gejala ringan atau intermediate? Karena penggunaan kortikosteroid jangka panjang itu juga dapat menurunkan imunitas. Itu bagaimana? Dia begini, itu yang saya bilang, steroid ini bukan untuk semua orang, ya, especially dalam COVID, dan kajian di kita di Malaysia sendiri itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa gunakan untuk stage 1, 2, dan 3 karena komplikasi daripada steroid itu sendiri bisa menghasilkan keadaan-keadaan yang berbeda. Ya, it will have inflammation, but at the end of the day, bila inflammation itu berlaku, dia help the other bacteria to come in and cause a lot of other condition. Dan untuk orang yang mengalami seperti diabetes ataupun hypertension, ini akan having the problem. And also kalau sekiranya patient itu dalam jangka waktu yang panjang menggunakannya, bleeding in the GI can be happening, dan ia akan menyebabkan secondary infection di situ. Jadi memang tidak digunakan untuk keadaan COVID yang mild to stage 1 sampai stage 3. Yang memang kita akan gunakan adalah specifically untuk mereka yang mengalami keadaan yang moderate to severe, stage 4 dan stage 5. Itu yang kita aggressively using it. Karena kita lihat kembali susunan clinical outcome-nya itu, it will not benefit so much for the patient yang tidak mempunyai simptom yang teruk, yang severe. Okay? But you will have a lot of other condition. Face akan menjadi besar karena disebabkan oleh sodium, moon phase, ya, disebabkan oleh sodium, penambahan keadaan tersebut akan menyebabkan hypertension dan sebagainya. So be alert that steroid is not meant for everyone. It can only be used for stage 4 dan 5 saja untuk patient-patient yang dalam kategori tersebutlah, insya-Allah. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya silakan menggunakan mode angkat tangan di Zoom-nya, silakan. Baik, Ibu Fatul Jannah. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Prof. Sekarang kan masih banyak tuh penggunaan antibiotik untuk pasien-pasien yang terjangkit COVID. Sementara seperti yang kita ketahui, ini mohon juga Prof dibenarkan kalau memang saya salah pemahamannya. Seperti yang kita ketahui kan, apa ya namanya, virus ini kan sekarang kalau kita lihat sudah banyak terjadi mutasi gen ataupun DNA RNA-nya terlalu cepat untuk berubah. Apakah pemakaian antibiotik tidak semakin merusak atau mempercepat terjadinya perubahan atau mutasi genetik ini? Karena seperti yang kita ketahui, contoh seperti TB, tuberkulosis itu kan mutasi genetik juga bisa terjadi akibat pemakaian antibiotik yang tidak tuntas. Nah, ini bagaimana, Prof? Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk semua kita ya, kita harus sadar bahwa pemilihan obat yang tidak cocok akan menghasilkan sesuatu yang mudarat. Itu masalahnya, harus ada apoteker. We are here to help the situation. Ya benar sekali, karena RNA itu kata untuk virus ya, ada juga di negara-negara yang tertentu yang kita teliti under WHO, kita menelitikan bahwa the first line is antibiotic initially antibiotic. Sedangkan COVID ini adalah virus. Ya, kita hanya menggunakan antibiotik ini untuk secondary infection, because the first time kebanyakan mereka yang seperti di negara-negara yang kurang membangun itu merasakan itu sebenarnya bukan COVID tetapi pneumonia. But it's actually not bacteria pneumonia. Bila kita lakukan all the lab condition, it is it's not bacteria, it is virus. Jadi penggunaan antibakteria yang tidak tepat bisa menghasilkan mutasi seperti yang Ibu Fatul tadi bilang dalam situasi TB. Ya, memang dia akan menjadi. Jadi kesilapan memilih antibiotik yang tidak cocok, yang as a first liner, yang digunakan untuk treating pneumonia itu bisa juga membantu COVID untuk mutasi dengan cepat. And this situation akan spread very fast. Seperti yang saya bilang tadi, kejadiannya itu cepat sekali. Jadi kita harus mengerti bahwa pemilihan yang tidak bagus untuk sesuatu situasi itu harus kita elakkan, karena mungkin kita tidak sadar ya, mutasi itu berlaku setiap beberapa jam saja, tapi by using a better choice of antibiotic bisa menangani situasi itu untuk mengelakkan daripada berlaku mutasi yang lebih dahsyat dari apa yang berlaku sekarang. So saya agree dengan apa yang dikatakan oleh Bu Fatul tadi, bahwa penyalahgunaan antibiotik, pemilihan yang kurang cocok itu bisa menghasilkan, membantu COVID itu sendiri untuk berubah dari segi mutasinya dengan cepat sekali. Betul. Bu Fatul, ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum saya beralih ke penanya yang lain? Itu saja dulu. Baik. Selanjutnya Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Sepertinya tidak ada. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nampaknya tidak ada. Prof, mungkin silakan diberikan sepatah kata untuk menutup acara webinar kita hari ini. Oke. Alhamdulillah, saya kira apa yang kita kongsikan di sini adalah untuk manfaat kita semua. Tidak kiralah sama ada kita apoteker ataupun kita bukan dari apoteker, tetapi kita sebagai healthcare providers, kita harus ingat bahwa kejadian sebegini adalah sesuatu yang mohon kita untuk meneliti apa yang sebenarnya berlaku dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Apa yang saya katakan di sini adalah yang pertama, ilmu. Ilmu yang ada itu harus dipraktikkan. Tidak bisa hanya kita tidak dikongsikan bersama-sama ya. Ilmu itu harus dikongsi dan bukan untuk dikunci.
Ya, ilmu harus dikongsi, bukan dikunci. Jadi kita sebagai apoteker harus menjadi salah satu daripada yang frontliner untuk memberikan rawatan kepada COVID patient ini. Karena sebagaimana yang kita lihat bahawa apa yang kita lihat sekiranya pemilihan ubat yang jelek ataupun tidak tepat itu bisa membawa kepada mutasi berlakunya COVID yang lebih dahsyat. Dan kita nggak mau itu semua berlaku. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pengkongsian dengan saya dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia ini, kita manfaatkan untuk kebaikan COVID kita. Dan yang paling penting, kalau kita semua bersatu padu meneliti kasus-kasus COVID ini dan menasihati menasihati komunitas kita supaya lebih peka dengan apa yang berlaku, insya-Allah semua orang bisa mengatasi keadaan COVID ini bukan hanya di Malaysia atau Indonesia, bahkan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi apoteker harus maju, terus maju, insya-Allah. Apoteker harus maju dan terus maju. Sebagai penutup, saya persilakan pada Ketua PDIAI Aceh, Pak Teddy Kurniawan Bakri, untuk memberikan penutup webinar kita hari ini. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, acara hari ini telah terlaksana dan kami dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Provinsi Aceh, Prof, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Syed yang telah berkenan berbagi ilmu dan selama ini juga komunikasi juga cukup lancar, cukup baik, memberikan perkembangan-perkembangan update berbagai belahan dunia saat ini, dan alhamdulillah pada hari ini bisa berbagi langsung dengan kami di sini, Prof. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang bergabung pada Zoom webinar series PD Aceh kali ini. Series pertama kita, insya Allah kita akan berlanjut ke series kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pengurus daerah ini hadir di sini, Prof. Beberapa pengurus daerah, Ketua Korwil Sumatera juga hadir, dan teman-teman dari provinsi-provinsi lain, sejawat-sejawat sekalian seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang hari ini. Baik, mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih pada Prof Syed yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita, kepada PDIAI Aceh yang telah menyelenggarakan acara webinar ini, dan kepada seluruh peserta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nantikan informasi selanjutnya tentang webinar-webinar lain yang akan diselenggarakan oleh PDIAI Aceh. Baik, saya akhiri acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PDI Aceh dari Jambi. Terima kasih dari PCIAI Merangin, Provinsi Jambi. Jazakallah khair, Prof, dari Muara Bungo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Prof dan panitia.